Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Dedi Setiawan. Di sini saya mengambil posisi sebagai kawan baca, sebagai teman membaca bagi kawan-kawan semua. Saya di sini pakai peci sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena bahasan kita kali ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi saya berusaha menyesuaikan apa yang saya pakai dengan bahasan kita, dengan obrolan kita. Tidak ada maksud yang lebih dari itu. Pekan lalu kita sudah berbicara tentang nasab Rasulullah SAW, nasab dari ayahnya. Yang lupa ini saya tampilkan videonya sedikit. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudlikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Adnan berakhir pada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi, ayahnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib itu merupakan lelaki pilihan dari suku Quraisy. Nah, lelaki pilihan ini akhirnya menikah dengan perempuan pilihan juga, perempuan yang mulia juga dari Bani Zuhrah, yang namanya Aminah binti Wahab. Perpaduan dua insan yang mulia ini akhirnya melahirkan sosok yang juga mulia, sosok yang juga terhormat, akhlaknya luar biasa indahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Tapi usia ayahnya Nabi Muhammad ini itu tidak begitu panjang menurut hitung-hitungan kita sebagai manusia saat ini ya. Itu kalau di sini dibilang usianya sekitar 25 tahun. Saat itu Abdullah sedang dalam perjalanan bersama rombongan dagang dari Syam. Ia menderita sakit di perjalanan. Ketika sampai di Yasrib, kota pamannya, Bani Adi bin An-Najr, ia menemui ajalnya. Jadi ayahnya Rasulullah ini meninggal pada saat Rasulullah SAW berada dalam kandungan. Jadi otomatis langsung menjadi yatim ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang memberi kabar kepada kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Dan saat itu Abdul Muttalib begitu bahagia, begitu senang. Lalu kemudian memberi nama untuk cucu yang baru lahir itu. Nah, namanya itu adalah Muhammad. Nama itu pada saat itu masih sedikit mungkin orang yang pakai, atau bahkan mungkin nggak ada gitu. Jadi orang-orang itu takjub begitu mendengar nama ada anak kecil yang diberi nama Muhammad. Di buku yang dikarang oleh Abul Hasan An-Nadwi itu disebutkan juga beberapa peristiwa yang terjadi yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa itu adalah singgasana Kisra yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi, jatuhnya 14 balkon istana Kisra, surutnya danau Sawa, lalu kemudian padamnya api Persia yang disembah oleh rakyat Persia. Padahal api yang dipuja, yang disembah oleh masyarakat Persia itu tidak pernah padam sejak 1000 tahun yang lalu. Kebiasaan masyarakat saat itu, ketika ada bayi yang baru lahir, itu yang menyusui bukan ibu kandungnya, tetapi seseorang yang lain, ibu-ibu yang lain dari desa terutama ya, itu yang dibayar untuk menyusui anak yang baru lahir. Di sini disebutkan mereka mengutamakan daerah pedesaan untuk penyusuan anak-anak mereka. Hal ini karena udara pedesaan masih segar dan bersih,
serta sikap orang-orang desa yang masih murni dan sederhana, jauh dari pencemaran kota. Di samping itu, bahasa desa juga masih murni dan fasih. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dicarikan ibu yang bersedia untuk menyusui beliau. Pada saat musim kering, ibu-ibu yang memiliki air susu gitu ya, itu dari kabilah Bani Sa'ad, itu datang ke tempatnya Rasulullah. Nah, pada saat itu mereka tahu kondisi Rasulullah, bahwa Rasulullah ini yatim, tidak punya ayah, hanya diurus oleh ibu dan kakeknya saja gitu. Jadi ibu-ibu yang akan menawarkan jasanya itu lewat saja gitu, kurang tertarik dengan Rasulullah. Nah, termasuk Halimah As-Sa'diyah. Nah, wanita ini juga pada awalnya tidak tertarik dengan Rasulullah, tidak tertarik untuk menyusui Rasulullah Muhammad SAW, tidak. Nah, tapi setelah dia berkeliling, dia tidak mendapati anak untuk dia susui, akhirnya dia balik lagi ke tempat Rasulullah. Di situ dia setuju untuk menyusui Rasulullah, dan dia langsung jatuh hati, langsung senang, langsung bahagia gitu dapat Rasulullah itu. Beberapa kebahagiaan ketika Rasulullah pada akhirnya dibawa pulang, itu misalnya segala yang ada di rumah Halimah As-Sa'diyah itu kebaikan, muncul kebaikan yang sangat banyak sekali. Halimah menyaksikan keberkahan pada air susunya, pada unta-unta, dan pada keledai-keledainya. Saking banyaknya kebahagiaan yang menghampiri Halimah dan keluarganya, tetangga-tetangganya yang lain tuh sampai bisa dibilang agak iri gitu ya. Mereka bilang, "Engkau telah mengambil seorang anak yang penuh berkah, wahai Halimah." Nah, Rasulullah ini itu disusui Halimah hingga umur 2 tahun. Lalu kemudian pada saat 2 tahun kan disapih, Halimah membawa Rasulullah ke ibunya lagi. Pada saat ketemu Aminah, Halimah ini meminta izin lagi untuk kembali mengurus Rasulullah. Aminah kemudian mengizinkan Halimah untuk membawa Rasulullah kembali ke kampungnya Halimah. Ini terjadi sampai dengan usia Rasulullah sekitar 5 tahun. Karena pada saat itu terjadi peristiwa yang di luar nalar juga. Ada 2 malaikat yang menemui Muhammad SAW. Mereka, kedua malaikat itu, membedah perut beliau, membedah perut Nabi Muhammad, dan mengeluarkan segumpal darah berwarna hitam dari hati Nabi Muhammad. Benda itu mereka buang, dan hati Muhammad SAW mereka basuh hingga bersih. Lalu mereka kembalikan seperti semula. Itu peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih kanak-kanak. Nabi Muhammad SAW kemudian kembali diasuh oleh ibunya, yaitu Aminah. Dan pada saat usia 6 tahun, sang ibu membawa beliau ke kota Yathrib untuk memperkenalkan beliau kepada kakek-kakek beliau di sana, juga untuk mengunjungi makam suami tercinta, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, sang ibu menemui ajalnya. Aminah akhirnya meninggal di suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang bernama Al-Abwa. Di sini Rasulullah jadi semakin sedih ya, karena pada saat baru dilahirkan sudah menjadi yatim. Pada saat usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad itu juga meninggal. Jadi lengkaplah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu sejak usia anak-anak, sejak usia 6 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad, suka mengurus Nabi Muhammad gitu ya, suka mengajak Nabi Muhammad berjalan, bercengkrama dan seterusnya. Tapi lalu kemudian di sini disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW telah berumur 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal. Saat ini kepahitan, kesedihan yang luar biasa. Bahkan lebih sedih ketika di sini disebutkan lebih sedih jika lebih berat jika dibandingkan dengan kesedihan ketika ditinggal ayahnya. Karena pada saat ditinggal ayahnya, Nabi Muhammad masih dalam kandungan gitu kan. Tapi ketika ditinggal oleh kakeknya, Nabi Muhammad itu sudah sempat merasakan kasih sayang, perhatian dari kakeknya. Itu yang membuat pukulan ini terasa lebih berat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat usia Nabi Muhammad SAW ini 9 tahun, Abu Thalib itu akan melakukan perjalanan dagang. Saat itu Nabi Muhammad kekeh mau ikut. Nah, karena kasihan, akhirnya Nabi Muhammad SAW diajak. Ketika rombongan dagang berhenti di Basra, yang merupakan bagian dari wilayah Syam, di tempat tersebut terdapat seorang rahib atau pendeta bernama Buhaira yang tinggal di biara miliknya. Pendeta ini kemudian menyaksikan atau melihat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh pendeta atau rahib Buhaira itu, yaitu Buhaira mengundang rombongan itu untuk makan di tempatnya. Pendeta itu menyambut rombongan itu, dan itu sebetulnya bukanlah kebiasaannya. Jadi enggak biasanya, enggak pernahnya gitu. Pendeta itu menyambut rombongan dagang. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW itu ikut di rombongan pamannya itu, Buhaira tiba-tiba pengen manggil, pengen mengundang, pengen menjamu dan seterusnya. Pada saat bertemu dengan Abu Thalib, Buhaira berkata, "Bawalah anak saudaramu ini pulang ke negerinya." Maksudnya Nabi Muhammad SAW. "Dan jagalah dirinya dari ancaman-ancaman kaum Yahudi. Sebab sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada anak saudaramu ini." Abu Thalib kemudian membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah. Jadi pendeta yang sudah tahu kabar langit gitu ya, mempelajari kitab sucinya atau tanda-tanda zaman, itu sudah bisa memprediksi bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi sosok yang penting, sosok yang besar, sosok yang berpengaruh terhadap dunia, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ini itu tumbuh dan besar dengan akhlak yang juga luar biasa. Beliau seorang manusia yang mulia harga dirinya di antara kaumnya. Paling baik akhlaknya, sangat pemalu, sangat jujur, sangat amanah, serta terhindar dari perbuatan keji dan jahat. Dengan demikian, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Allah melindungi Nabi Muhammad dari tradisi-tradisi jahiliyah atau sesuatu yang tidak pantas bagi sifat-sifatnya. Walaupun masyarakatnya memandang hal tersebut, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak terpuji itu merupakan tradisi, nggak masalah gitu. Nah, Allah memelihara Nabi Muhammad dari hal-hal yang seperti itu. Beliau, Nabi Muhammad SAW, selalu menyambung silaturahmi, hubungan kekeluargaan, suka meringankan beban kesulitan manusia, menghormati tamu, dan suka memberi pertolongan atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Beliau makan dari hasil kerjanya sendiri dan bersikap sederhana dalam menikmati makanan. Ketika Rasulullah itu mencapai usia 14 atau 15 tahun, terjadi perang Fijar antara suku Quraisy dan Qais Ailan. Nah, tugas beliau saat itu adalah menyediakan anak panah dan tombak untuk pamannya. Jadi pada usia yang sangat muda, yaitu remaja hijau gitu ya,
Nabi Muhammad sudah mengenal peristiwa perang, sudah tahu tentang perang. Ini akan berpengaruh pada ketangkasan beliau, berpengaruh pada kekuatan hati beliau. Beliau juga ketika sudah mampu bekerja, beliau bekerja mengembala kambing. Beliau mengembala kambing milik Bani Sa'ad bersama dengan saudara-saudara sepersusuan beliau. Jadi mengembalakan kambing bukanlah sesuatu yang sulit dan asing untuk beliau. Ini seperti yang Nabi Muhammad pernah bilang, pernah ceritakan. Setiap nabi pasti pernah mengembalakan kambing. Para sahabat lalu bertanya, "Bagaimana dengan engkau, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW kemudian bilang, "Demikian pula aku." Itu kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW yang saya bacakan dari buku Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan An-Nadwi. Sekali lagi, saya hanya ingin menjadi kawan baca, kawan membaca untuk teman-teman semuanya. Kali aja ketika kita sama-sama membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, kita jadi semakin tahu tentang beliau dan kita jadi semakin semangat meneladani beliau. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.